Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Basnas Republik Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Basnas beserta jajaran pimpinan Basnas Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk duduk di tempat yang telah kami sediakan. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Sekretaris Utama Basnas Republik Indonesia. Kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, silakan untuk duduk kembali Bapak Ibu karena acara akan dimulai. Mohon izin Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Terima kasih. Habisin Pak semua. Mohon izin untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita dapat hadir dan berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam acara Laporan Bantuan Kemanusiaan Membasuh Luka Palestina. Telah hadir di tengah-tengah kita saat ini, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Yang kami hormati Wakil Ketua Basnas Republik Indonesia, Bapak Muhammad Mahdum. Yang kami hormati jajaran pimpinan dan Sekretaris Utama Basnas Republik Indonesia. Yang kami hormati mitra perusahaan, lembaga amil zakat, unit pengumpul zakat, dan para munfik yang telah membersamai Basnas dalam menyukseskan program Membasuh Luka Palestina, dan tentunya seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, Basnas Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah non-struktural, badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah, memiliki wewenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dan sebagai bentuk rasa solidaritas kemanusiaan serta aksi nyata Basnas sebagai lembaga zakat negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka Basnas bersama para mitra mengulurkan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara di Palestina melalui program Membasuh Luka Palestina. Boleh kita beri tepuk tangan? Terima kasih. Dan untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan penayangan video program perjalanan bantuan kemanusiaan Membasuh Luka Palestina berikut ini. Bantuan yang Anda amanahkan kami proses hingga sampai ke tangan masyarakat Palestina. Sejak 1 November 2023, kami siapkan paket-paket bantuan berupa makanan, alat bantu disabilitas, paket musim dingin, family kit, dan hygiene kit. Bantuan yang diangkut dengan 6 truk tersebut dilepas dari kantor Basnas RI Matraman, Jakarta Timur dan ditempatkan di gudang penyimpanan Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan tahap pertama dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada 4 November 2023. Paket tersebut diangkut oleh 2 pesawat C-130 Hercules TNI AU dan 1 pesawat Airbus. Pada 6 November 2023, bantuan yang Anda salurkan melalui Basnas telah sampai di Mesir dan diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kairo, Lutfi Rauf. Paket bantuan ini lolos screening dan berhasil masuk ke perbatasan Rafah menuju Gaza, Palestina. Pemberangkatan bantuan kedua melalui jalur udara kembali dilepas oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada 20 November 2023. Selanjutnya, paket bantuan akan diberangkatkan melalui jalur laut menggunakan kapal TNI Angkatan Laut KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992. Basnas juga telah bekerja sama dengan 3 lembaga besar di Mesir, yakni Egyptian Red Crescent, Baitul Zakah Wasodakot, dan Misri Al-Khair, serta sebuah lembaga di Palestina, yakni Women Center Ongturi Silwan. Kerjasama ini adalah agar penyaluran bantuan dapat efektif dan segera diterima masyarakat Palestina. Terima kasih telah mempercayakan Basnas dalam membantu saudara-saudara kita di Palestina. Uluran tangan Anda telah membawa senyuman dan harapan bagi mereka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyimak sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Basnas Republik Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh kiai, bunyai, para ustadz, ustadzah, dan pimpinan Basnas, Pak Wakil Ketua, Pak Muhammad Makhdum, Pak Profesor Dr. Zainul Bahanur, Ibu Saidah Sakwan, Pak Rizaluddin Kurniawan, Pak Nur Hamdani, dan Pak Ses, Pak Dr. Kiai Mukhlis Hanafi. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan ini, karena penyelenggaraan ini memang kita minta dalam rangka untuk memberikan pertanggungjawaban dari apa yang telah dipercayakan masyarakat kepada Basnas. Berupa apa? Apa yang selama ini sudah kami terima ternyata luar biasa, baik itu berupa uang maupun berupa barang. Sejak kami launching bantuan untuk membasuh luka Palestina di akhir Oktober, ternyata sampai dengan sekarang ini responnya sangat besar sekali. Bahkan sampai dengan sekarang ini terus berkembang. Maka dari itu perlu kami sampaikan berapa banyak yang sudah kami peroleh. Pada saat 7 Oktober itu kan baru kami masih melihat arah kemana perang ini. Tapi begitu tanggal 8 dan seterusnya, ternyata peperangan terjadi tidak hanya Israel dengan Hamas, tetapi bombardir Israel terhadap Gaza yang luar biasa, yang sangat biadab, yang sangat tidak berperi kemanusiaan, dan bagi kita semuanya adalah satu kejahatan kemanusiaan yang kita lihat. Jujur saja, saya dalam hidup baru kita lihat itu yang paling biadab. Peperangan biasa kita saksikan di Ukraina dengan Rusia, peperangan yang wajar-wajar saja. Tapi apa yang terjadi di Gaza bukan peperangan, tapi memang genosida terhadap warga Gaza, untuk menghabisi warga Palestina di sana. Dan kita lihat bertumbangan ibu-ibu, anak-anak, bahkan banyak mereka yang wafat bukan karena bom, tapi karena sakit, karena kelaparan. Beberapa hari seakan-akan begitu dikepung oleh Israel tersebut. Inilah yang membangkitkan kita semuanya, yang membangkitkan perasaan sesama muslim dan sesama manusia untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Perasaan itu ternyata tidak hanya kita. Jadi masyarakat dunia juga sama. Eropa sama. Kemarin dapat informasi di Jepang juga sama, Rusia juga sama, perasaannya sama. Di Asia Tenggara, Muslim Asia Tenggara sama. Muslim di Timur Tengah sama, meskipun kemudian perlakuan antar negara berbeda-beda. Dan yang paling perlu kita beri apresiasi
adalah pernyataan dari Indonesia atas nama negara yang mengutuk betul terhadap perlakuan Israel yang tidak berberi kemanusiaan tersebut. Luar biasa, kami harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Retno, Menteri Luar Negeri, dan juga mengapresiasi apa yang dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia. Karena ini menurut hemat kami penting, nanti kami ceritakan bagaimana tanggapan masyarakat dunia terhadap apa yang dilakukan oleh Indonesia. Namun sebelum itu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang telah kami kumpulkan sejak mulai adanya peperangan tersebut, kebiadaban tersebut, sampai dengan sekarang ini, tolong ditampilkan berapa jumlah seluruhnya. Dukungan dari masyarakat Indonesia yang pertama dulu. Dukungan dari masyarakat Indonesia 71 miliar 569. Kemudian dana titipan dari Basnas 8 miliar. Kemudian dana titipan dari LAS terus 11 miliar 712. Jadi total seluruhnya, tolong ditampilkan, total seluruhnya 91 miliar 675 juta rupiah. Itu yang sudah kita tampilkan di sini. Jadi kami tidak menampilkan yang menyumbang kecil, logonya kecil, yang besar logonya besar, sama semuanya logonya itu. Ya. Karena ini adalah kebersamaan kita semuanya. Jadi sekarang ini sudah 91 sekian. Bahkan kami masih punya sisa dana dunia Islam, solidaritas dunia Islam. Sehingga kalau dijumlah dengan sisa dana solidaritas dunia Islam itu kurang lebih masih 101 miliar. Jadi solidaritas dunia Islam yang kalau ada apa-apa selalu kami kirimkan ke sana masih sekian miliar. Kalau kami total dengan SDI atau solidaritas dunia Islam maka di atas 100 miliar. Itulah yang kami peroleh. Oleh karena itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami akan tetap membuka. Namun demikian nanti juga kami akan mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya. Artinya bahwa sampai dengan sekarang ini, meskipun kita sudah mencapai hampir 100 miliar, bahkan kalau tadi kami total dengan dana solidaritas dunia Islam sudah di atas 100 miliar, saat sekarang terus menerus dari masyarakat, bahkan dari las-las seluruh Indonesia masih menghubungi kami. Dari masyarakat masih menghubungi kami, bahkan dari komunitas-komunitas tertentu masih menghubungi kami. Yang kadang juga terenyuh bagi kita semuanya, saat sekarang ini model grup-grup WA, grup anak SD, grup anak SMA, grup anak SMK, grup anak aliyah, pesantren, mulai banyak menyumbang kepada kita. Ini sangat masif sekali, karena memang apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa. Dan oleh karena itu kami masih akan membuka. Bahkan MUI juga terus. Kemarin MUI menyerahkan dana 3,5 miliar hasil dari Monas, aksi solidaritas Palestina Monas, dapat 3,5 miliar diberikan kepada kami.
kemudian MUI punya dana yang seharusnya digunakan untuk Rumah Sakit Hebron sebesar 23 miliar juga diberikan kepada kami, dititipkan kepada kami. Sehingga total yang diberikan MUI 26,5 miliar masih akan menunggu, karena kemarin juga masih ada beberapa miliar yang disalurkan dari beberapa MUI daerah ke MUI pusat. Bahkan juga ada beberapa perusahaan yang datang ke MUI. Nanti juga akan diserahkan kepada kami. Bahkan ini mulai hari ini sampai nanti tanggal 3 MUI akan mengadakan Mukernas yang diantaranya juga nanti akan ada himbauan, tetap ada himbauan kepada MUI seluruh Indonesia. Artinya bahwa ini adalah sebuah kekuatan yang sangat masif, tapi sekaligus punya nilai magis yang sangat tinggi, mempengaruhi dunia, dan ini menunjukkan bagaimana kuatnya umat Islam dalam memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Kalau tadi kami menyebutkan masih begitu banyak antusiasme masyarakat, maka kami akan membuka kembali sampai dengan akhir tahun ini. Sampai dengan 31 Desember 2023. Nanti apakah akan kita lanjutkan atau tidak bantuan ini, juga kita melihat perkembangan. Namun demikian, kami sekaligus juga mengumumkan dan minta izin kepada Bapak Ibu semuanya bahwa Basnas akan tetap membuka donasi ini sampai dengan 31 Desember 2023. Dari apa yang telah diberikan kepada kami, ini lanjut kepada penyaluran. Tadi sudah disampaikan ada penyaluran yang sudah dikirimkan awal sekali melalui peluncuran yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian yang kedua juga diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang itu dua-duanya sudah sampai ke Rafah. Lalu ada juga yang dikirim melalui kapal Rumah Sakit TNI AL, sekarang dalam proses menuju ke sana. Berikutnya, ya, ternyata untuk menyampaikan bantuan itu tidak semudah kalau kita memberikan bantuan untuk bencana. Sulitnya bukan main, dan pintu satu-satunya seperti yang sudah kita ketahui bersama, pintu satu-satunya yang dibuka hanya Rafah. Ya, pintu Rafah, pintu Mesir untuk ke Palestina. Akses yang lain tidak ada. Maka dari itu, baik itu pemerintah Indonesia maupun kami juga harus tetap melalui pintu Rafah. Mengapa kemudian kami kemarin bersama Pak Sekretaris, ini orang Mesir, Pak Sekretaris Basnas itu berapa puluh tahun di Mesir sehingga hafal betul. Kami ke sana dan kemudian berkonsultasi, berkoordinasi dengan Kedutaan Republik Indonesia. Diarahkan untuk kerjasama. Sebelumnya memang sudah kita kontak, tapi dimantapkan, diarahkan kerjasama dengan Baitul Zakat wa Shadaqat yang dipimpin langsung oleh Grand Sheikh. Meskipun direktur eksekutifnya adalah Profesor Sakhar Nasr, itu mantan Menteri Perdagangan Mesir, teman akrabnya Bu Sri Mulyani. Kemudian diarahkan juga bekerja sama dengan Egyptian Red Crescent, palang merahnya Mesir, Hilal Ahmar Mesir. Dan Hilal Ahmar Mesir ternyata memang sangat piawai dalam hal-hal semacam itu. Dan yang ketiga diarahkan bekerjasama dengan Misrul Khair,
Itu semacam NGO di Mesir yang cukup besar, yang biasa memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan. 3 lembaga inilah yang kita ajak kerjasama. Kami kemarin ke sana diterima langsung oleh Grand Sheikh. Dan Grand Sheikh luar biasa penerimaannya. Beliau sangat bergembira, tapi sekaligus juga menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada bangsa Indonesia, kepada rakyat Indonesia yang sangat peduli kepada Palestina. Dan kekuatan di Mesir, kekuatan Grand Sheikh itu sama dengan kekuatan negara. Setahu kami, protokoler Grand Sheikh itu sama dengan protokoler Perdana Menteri. Sehingga beliau sangat dilindungi dan punya otoritas. Maka dari itu, pada saat pertemuan kami, begitu antusiasnya, bahkan sangat tertarik, yang semula hanya mungkin setengah jam, sampai di atas 1 jam lebih. Karena ngobrol, beliau juga menyampaikan keluhan-keluhannya, beliau menyampaikan beberapa hal. Bahkan kami diantar keluar foto bersama, berkali-kali. Yang anggota-anggota Grand Sheikh yang lain itu sampai heran. Baru kali ini Grand Sheikh itu melakukan perlakuan semacam ini terhadap tamu Indonesia. Karena kebetulan ada anaknya di situ. Pak Mukhlis itu kayak anaknya Grand Sheikh itu. Tapi luar biasa. Artinya bahwa begitu antusiasnya dan akan membantu betul. Bahkan beliau sampai berjanji, nanti dipersilahkan kalau ada para donatur yang ingin bersama-sama menyalurkan itu ke Gaza. Jadi silakan aja di antara Bapak Ibu semua yang nanti kepingin ke sana, mau menyalurkan ke Gaza, asal biaya sendiri-sendiri, ya, akan dijamin keamanannya. Tidak hanya semata-mata dengan doa, tetapi insya Allah kalau Grand Sheikh yang menjamin, itu lahir batin. Saya sendiri juga ragu-ragu kalau ayo Mas Husein, sini. Ini Husein Gaza, yang kita sebut-sebut Husein Gaza ya ini. Ya, terima kasih. Nanti Mas Husein juga bisa bercerita bagaimana kedutaan itu mengevakuasi sampai dikejar-kejar 3 kali gagal, baru berhasil, dan kemudian bisa masuk Indonesia dengan segar bugar. Dan istrinya asli orang Gaza. Saya ulang lagi. Jadi Grand Sheikh mempersilahkan kalau nanti di antara kita akan ada yang bersama-sama menyalurkan dari apa yang kita lakukan itu. Demikian juga yang Red Crescent Mesir. Tapi Red Crescent Mesir tidak menawarkan kita bersama-sama ke sana, yang menawarkan adalah dari pihak Baitul Zakat wa Shadaqat. Karena memang mungkin mempunyai kekuatan otoritas yang cukup besar. Demikian juga yang Mislul Khair, mereka menjamin bantuan yang akan kita salurkan ke sana, tetapi tidak menawarkan kita bersama-sama sampai ke Gaza. Berapa bantuan yang kita berikan kepada mereka kerjasama ini, sementara baru kita bawa $1 juta, yaitu dengan pembagian Misrul Khair $330.000, kemudian Red Crescent Mesir $330.000, dan untuk Baitul Zakat was Shadaqat $340.000. Sudah kita serahkan, dan alhamdulillah sekarang ini sedang belanja di Mesir. Kami ulang, mengapa harus uang dan mengapa kita belanja di Mesir?
Karena berdasarkan pengalaman yang kita peroleh bersama-sama. Penyerahan barang di sini, kemudian kita angkut ke Mesir, itu mencari pesawat yang gratisan tidak ada. Rata-rata mereka minta antara 4, bahkan ada yang minta 10 miliar per angkutan. Kemarin difasilitasi Paragon. Mana Paragon? Untuk yang terakhir kali itu. Tetapi tidak ada lagi karena cukup besar. Artinya biaya untuk mengangkut barang dari sini ke sana sangat besar. Apalagi di sananya. Ini pengalaman yang disampaikan kepada kami. Kalau turun di Bandara Kairo, dipastikan barang itu sulit untuk keluar. Jadi Bandara Kairo turunkan, sulit keluar. Bandara yang bisa langsung itu hanya Bandara Al-Arish. Al-Arish ada 2 bandara, yaitu bandara komersial, bandara internasional, dan bandara militer. Yang bandara internasional ditutup, tidak boleh ada kegiatan di situ. Yang ada adalah bandara militer. Itu kecil, yang hanya bisa dilewati pesawat, tidak boleh ada yang parkir di situ. Maka semua bantuan seperti kemarin, Hercules menurunkan barang langsung terbang. Satu pesawat menurunkan barang langsung terbang. Itu yang terjadi di Bandara Al-Arish. Dan dengan demikian maka kita memastikan lebih baik kita ke sana, kita kirim uang, kemudian dibelanjakan di sana. Sekaligus pula juga tahu persis apa kebutuhan dan budaya makan orang Gaza. Daripada di sini, kemarin kan ada Indomie yang banyak sekali. Seleranya orang Gaza dengan orang Indonesia tentu saja berbeda. Karena kemarin juga kami sempat berkunjung ke Indominya Mesir. Ternyata bumbunya berbeda. Kaldu ayam, sari kari ayam, ya sarinya sama, bentuknya ayamnya sama, tetapi rasanya berbeda. Itu Mas Hussein nanti bisa ditanya, orang sana itu seleranya seperti apa? Asin, apakah manis, atau apakah pedas? Pedas sedikit sudah tidak mau dia. Ini contoh-contoh mengapa kita bekerja sama kemudian kita kirim uang. Itu sejumlah $1 juta. Kemudian kita berdialog. Berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza saat sekarang ini? Dia bercerita. 3 lembaga itu sama-sama bercerita bahwa masyarakat Gaza saat sekarang ini banyak membutuhkan untuk tempat berlindung, untuk sekaligus juga untuk ambulan. Tetapi masih ada beberapa ambulan yang antri, belum bisa masuk dan belum bisa diterima di sana. Ambulan juga barang. Tapi alhamdulillah kemarin begitu dibuka waktu jeda perang tersebut, alhamdulillah bisa masuk semuanya. Sehingga sekarang ini banyak bantuan, termasuk bantuan kita yang masuk lagi ke sana. Tetapi itu kan sesaat. Saya tanya lagi, kapan berhentinya bantuan semacam ini? Mereka rata-rata mengatakan kita tidak tahu. Perangnya itu selesai sampai kapan? Kalau perangnya itu selesai, ya berarti bantuan kemanusiaan bisa kita ukur. Berapa bulan lagi atau berapa hari lagi bantuan kemanusiaan. Tapi kalau peperangan itu terus-menerus sampai bertahun-tahun, apalagi kalau melebar, kemarin Gaza Utara kemudian melebar ke selatan dan seterusnya, ya kita tidak tahu. Yang bisa menghentikan Israel
Tidak tahu siapa itu. Doa kita serasa setiap hari kita berdoa supaya dihancurkan Israel. Amerika rasanya sekarang mulai goyang sedikit-sedikit. Mudah-mudahan terus bergoyang sehingga tidak mendukung Israel. Tapi saya tidak tahu, begitu kuatnya Israel, maka saya mendukung. Orang yang pertama kali mendukung terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia, boikot semua produk yang berafiliasi terhadap Israel. Karena itu sangat berpengaruh dan membantu mereka. Kami kebetulan terlibat di situ dan kemudian menyaksikan betapa dana-dana itu masuk dari kekuatan-kekuatan yang non-state, dari kekuatan-kekuatan individu untuk membantu tentara-tentara di Israel tersebut. Sehingga dengan begitu kita paham betul terhadap kekuatan Israel ini nanti seperti apa. Jadi saya ulang, kita membantu kemanusiaan sesuai dengan batas di mana nanti peperangan itu selesai. Kalau belum selesai ya tetap kemanusiaan. Namun demikian kami mohon izin untuk sementara dari semua bantuan yang sudah Bapak Ibu berikan melalui kami bagi skemanya menjadi 3. Yaitu untuk pertama, ya untuk skema pertama ini, untuk bantuan kemanusiaan kita alokasikan 40% sampai dengan 50%. Atau 30% sampai dengan 50% untuk bantuan kemanusiaan. Tapi sekali lagi kami ulang, bantuan kemanusiaan ini juga mengikuti peperangan yang terjadi di sana. Selagi perangnya terus setahun, maka setahun itu juga bantuan kemanusiaan terus. Tapi kalau peperangan itu selesai, maka kita alokasikan bantuan kemanusiaan antara 30 sampai dengan 50% lah, kira-kira gambarannya begitu. Kemudian nanti untuk recovery, trauma healing, untuk penataan dan lain sebagainya itu 20%. Kalau tadi kami menyebutkan 30% dengan 20% berarti 50%. Masih ada 50%, kalau bisa 50% ini kita gunakan untuk rekonstruksi. Kita masih punya mimpi akan membangun rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel itu. Kami masih punya mimpi, kita masih punya mimpi ada masjid Indonesia di sana yang kita bangun. Dan kita punya mimpi ada sekolahan yang kita bangun di sana. Jadi kalau kira-kira nanti berkembang seperti itu, kami perkirakan sampai dengan akhir tahun, mungkin kalau 200 miliar dapat, maka bisa kita gunakan untuk membangun rumah sakit, membangun masjid, dan membangun sekolahan. Tapi sekali lagi, ini skema. Dan skema itu kami mohon izin kepada seluruh donatur. Karena kami tidak boleh mengatakan, kami gunakan untuk ini dengan seenak saya sendiri, dengan seenak Basnas sendiri, dengan seenak kami sendiri. Kami mohon izin kepada panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya. Karena dana itu adalah sebagian juga dana titipan. Mukoyat, kami tidak akan mempengaruhi atau tidak akan mengganggu dengan dana tersebut. Sekali lagi, saudara-saudaraku semuanya, apa yang saudara-saudaraku lakukan untuk Palestina tidak hanya berpengaruh terhadap Palestina, kebahagiaan, atau mungkin mengurangi
luka saudara-saudara kita di Palestina, tapi diplomasi dunia luar biasa. Menunjukkan bahwa ini Indonesia. Dan insya Allah kita adalah satu-satunya negara yang paling peduli terhadap Palestina untuk saat sekarang ini. Kekuatan yang sangat masif dan kita akan tunjukkan bersama. Saya sampai mengatakan, berapapun bom yang dijatuhkan Israel terhadap Palestina tidak akan bisa mengalahkan persatuan umat Islam di dunia. Dan ini saat-saat sekarang ini ditunjukkan betul. Pemerintah Amerika sudah mulai goyah. Bagaimana cara Biden mendekati umat Muslim. Rusia jelas mereka mempunyai kepentingan terhadap umat Islam. Jepang yang tidak punya kepentingan juga merasa bahwa apa yang dilakukan Israel ini tidak benar. Tapi yang masif dan sekali lagi yang punya gerakan dari bawah sampai ke atas, dari anak-anak kecil sampai presiden. Kalau ditanya anak-anak kecil terhadap Palestina, mereka mungkin menangis. Tapi ditanya tentang Israel, meskipun anak kecil, meskipun anak SD, mereka akan marah. Itu yang terjadi kita saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi apa yang kami paparkan semata-mata pertanggungjawaban kami dan sekaligus permohonan izin. Skema-skema yang tadi kami paparkan, kami mohon izin, kami diberi kesempatan. Kalau umpamanya perangnya terus, ya kita gunakan untuk kemanusiaan dulu, begitu ya? Kalau nanti perangnya selesai, ya untuk recovery dan untuk rekonstruksi. Sementara nanti sampai dengan akhir Desember, tapi kalau nanti dibutuhkan, ya kita akan buka. Cita-cita kita minimal punya rumah sakit baru, punya masjid baru, dan punya sekolahan baru di sana. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Hussein bisa cerita sebentar, bisa sekitar coba. Apa yang terjadi di sana dan sekarang ini apa yang silakan. Cek. Enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Profesor Nur Ahmad, Ketua Basnas RI atas kesempatannya. Tadi kakak saya bisik-bisik, katanya profesor ini ternyata senior saya di PMI. Oh iya. Iya, saya juga dulu PMI masalahnya. Oh iya. Iya di kampus. Alhamdulillah. Pertama saya ingin update dulu kondisi. Hari ini alhamdulillah masih dalam gencatan senjata. Sudah masuk hari ke-7 alhamdulillah. Dan memang saya sudah prediksi sejak tiba di Indonesia ini tidak akan lama akan ada gencatan senjata. Dan kami berharap ini berlanjut terus sampai permanen karena indikasi ke arah sana. Kalaupun ternyata malah serangan kembali terjadi, itu bacaan saya ya, kalau saya membaca dari berbagai analisa itu nggak nyampe 2 minggu insya Allah, karena Israel juga nggak kuat, kerugian besar yang luar biasa dahsyat itu mereka derita perharinya itu $460 juta, itu dari satu sektor belum sektor lainnya, dan juga tekanan-tekanan politik dari dunia internasional yang terus mengubah narasinya yang awalnya support terhadap
genosida sekarang sudah mulai berani istilahnya mengkonfrontasi Netanyahu, dan insya Allah. Tapi itu skenario kedua. Skenario pertama tetap bahwa kemungkinan besar gencatan senjata yang diperpanjang per dua hari ini akan berakhir pada pertukaran tawanan dan gencatan senjata permanen insya Allah Ta'ala. Kemudian kondisi terakhir warga, saya terus komunikasi dengan tim saya yang ada di Gaza. Memang sekarang lagi ada bencana kelaparan yang sangat masif di Gaza. Pihak Palang Merah Internasional dan Palang Merah Palestina itu membuat statement kemarin, Pak Prof. Gaza ini kondisi sekarang itu harusnya per hari kemasukan 1.500 truk per hari. Tapi sejak 7 hari ini hanya masuk 200 truk per hari. Itu pun baru 7 hari ini. Kalau sebelumnya dari hari perang itu cuma 20 truk per hari. Memang benar-benar jauh dari target sebetulnya. Jauh dari target karena ya itu kebijakan perbatasan yang masih dikendalikan penuh oleh Israel, meskipun ya Mesir di situ yang punya otoritas, tapi tetap terikat oleh Israel. Dan juga masih ada ancaman-ancaman serangan-serangan yang akan berlangsung kalau jeda ini berakhir. Saya pribadi ketika di Gaza melihat kondisi warga Gaza ini benar-benar memilukan sekali. Saya masuk ke beberapa pengungsian di mana mereka itu puluhan ribu warga Gaza tinggal di sekolah-sekolahan yang tidak didesain untuk menjadi pengungsian. Itu masalahnya. Jadi anak-anak, wanita berdesak-desakan tanpa ada fasilitas kebersihan yang memadai, kemudian juga obat medis yang tidak lagi bisa mereka dapatkan. Jadi gini Prof, para pengungsi ini kan sudah mulai mengalami banyak penyakit, terutama anak-anak nih. Penyakit diare ini lagi nyebar banget nih, penyakit kulit juga lagi nyebar, infeksi. Dan mereka ini nggak bisa ke rumah sakit. Kenapa? Karena rumah sakit ini terlalu sibuk dalam merawat pasien-pasien korban luka dan korban meninggal, itu pun tidak terawat dengan baik. Makanya lembaga kami, ya lembaga INH, hari ini kita programnya adalah membuka beberapa lapak-lapak medis. Jadi kami sebar di beberapa pengungsian, di sana beberapa dokter perawat untuk mendiagnosa penyakit-penyakit para pengungsi, dan kami juga sediakan obat-obatan yang tersedia, alhamdulillah. Dan harapan kami juga tim kami yang ada di Gaza ini bisa dieksploitasi oleh Basnas juga, karena kan bantuan-bantuan yang masuk ini kan sulit untuk di-track Pak ya. Sudah masuk ke Gaza ini ya paling sebatas foto-foto aja yang terlihat. Sementara di sana kami punya tim yang siap untuk berkolaborasi penuh ya untuk memantau, mengaudit dan mengarahkan bantuan-bantuan yang masuk serta dengan dokumentasi yang lebih baik ya, video, foto, agar kita semua bisa tenang. Oh ini nyampainya kemana-kemana gitu loh. Dan laporan terakhir juga memang masih sulit sekali bantuan yang masuk ke wilayah utara. Nah, bencana kelaparan akut ini ada di wilayah utara. Ya di mana ini yang sekarang sedang dijadikan battlefield oleh para penjajah itu kan. Dan mereka bahkan mengancam akan melanjutkan serangan hingga ke selatan kalau terjadi pecah perang lagi seperti itu. Maka dari itu ya memang sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Pak Prof ya. Kita juga sedang menyiapkan draft MOU-nya. Semoga lembaga INH di Gaza bisa bermanfaat lebih jauh lagi untuk kepentingan Basnas dan lembaga-lembaga lain. Yang saya juga ingin sampaikan di sini bahwa kita harus bersyukur, alhamdulillah Allah kirimkan Palestina, kirimkan Gaza yang menjadi isu pemersatu umat. Tidak hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Dan saya senang sekali, saya 12 tahun tinggal di Gaza, akhirnya baru kali ini saya melihat ada sinergitas antara lembaga-lembaga Indonesia yang benar-benar bagus, solid. Ya. Ini yang kami harapkan, karena saya selama ini melihat selama ini masih ada
pergerakan-pergerakan yang kurang sesuai. Hubungan antara lembaga-lembaga ini selama ini kan masih kompetisi. Harusnya kan kolaborasi, sinergi. Kalau masing-masing lembaga ini menyalurkan ya secara individu, lemah potensinya. Lemah. Tapi kalau kita bersatu padu, kita satukan langkah, satukan barisan, itu luar biasa. Kita bisa ngalahin bantuan Qatar, ngalahin bantuan Turki. Karena Indonesia ini kan terkenal potensi keuangan bantuannya luar biasa sekali. Kalau tadi Pak Prof mengatakan kita akan bangun sekolah, kita akan bangun masjid, yang ada di pikiran saya kita akan bangun satu kota khusus berisi beberapa tower-tower. Satu tower itu misalnya ada 30 apartemen atau flat untuk mereka yang rumahnya hilang. Jadi kota ini kita sediakan juga ada masjid khususnya, sekolah khususnya. Jadi kita buat kota khusus, dan itu saya sudah bicara Prof dengan Wakil Menteri Perumahan ketika kita agresi 2001. Saya duduk dengan dia. Saya bilang, "Dokter," saya bilang, dia S3. Dia bilang gini, saya bilang gini, "Kalau saya mau bangun kota Indonesia di Gaza, kira-kira gimana?" Dia bilang, "Kami siap, kami akan siapkan lahannya dan kami akan siap untuk berkolaborasi secara penuh." Dan ini yang menurut saya juga salah satu proyek ya yang visioner juga, dan juga insya Allah bisa lebih mempererat hubungan antara Indonesia dan Gaza. Ya, demikian Pak Prof. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Jadi Mas Husein ini kan baru keluar dari sana tanggal 23 ya Mas? Oh 16 Oktober. Itu selama beberapa hari baru terevakuasi. Jadi termasuk nyawa lebih. Dan alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menyampaikan nanti timnya yang di sana kita akan ajak kerjasama untuk beberapa hal yang praktis di sana, terus sekaligus juga untuk membangun masyarakat Gaza di sana. Insya Allah bisa. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa bantuan itu hanya bisa lewat Mesir, dan kami sudah kerjasama dengan lembaga yang punya otoritas itu. Jadi kalau ada lembaga yang mengatakan bisa lewat Yordania, tidak bisa. Prof. Zainul Bahar ini mantan duta besar Yordania, belum bisa masuk ke sana. Orang Yordania mau masuk bantu juga belum bisa. Bahkan kemudian diancam, ikut-ikutan diancam oleh Israel. Ini yang kita lakukan. Silahkan yang dari ini tim kita yang sedang ngepak-ngepak barang di sana. Kami punya posko di sana, sehingga kalau di antara Bapak Ibu semua ada yang mau ke Mesir, bisa tidur di posko gratis. Makan sendiri-sendiri, tidur di lantai, cukuplah. Ya. Tapi sana sedang musim dingin. Nah inilah Bapak Ibu semuanya, tadi saya mau cerita itu tidak tega. Kami kemarin diperlihatkan berapa banyak anak-anak yang mati kedinginan, mati kelaparan karena musim dingin ini di Gaza. Mereka hanya hidup berlindung di bawah puing-puing, tenda-tenda sederhana, dan makan seadanya. Betul yang disampaikan oleh Pak Mas Husein tadi. Silakan Pak Arifin atau Mas Imdad atau siapa yang mau menyampaikan report, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami melaporkan dari Madinatul Nasr, Kairo, Mesir. Tim kedua telah berada di Mesir satu hari yang lalu, dan kami telah melakukan tugas. Tim 2 ini bertugas untuk memastikan bahwa kerjasama kita dengan 3 lembaga, dengan Misrul Khair, dengan Egyptian Red Crescent, dan dengan Baitul Zakah Wassadaqah Al-Azhar bisa berjalan dengan baik. Jadi kami hadir di sini berenam, Pak Arifin Purwakananta, Pak Tito, juga Pak Taufik, dan juga Pak Imam dan Pak Aziz, yang dibantu
60 orang relawan mahasiswa kita yang penerima beasiswa Basnas, beasiswa cendekia Basnas yang di Mesir, yang akan memastikan, memantau secara langsung bahwa barang-barang yang disediakan itu sesuai dengan spek yang kita pesan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Gaza. Kemudian kita juga memastikan di packing dengan benar, kemudian di branding dengan baik, dan kemudian di loading ke truk-truk, dan itu kami akan kawal secara langsung, serta kami akan turut membantu proses penyiapan mulai dari packing barang, brandingannya, hingga nanti loading ke truk. Kami akan terus terlibat di dalam proses pengiriman barang dari Mesir menuju Gaza, yang kita kerjasama dengan 3 lembaga utama kemanusiaan di Mesir. Alhamdulillah sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar. Kemarin kami telah memulai tugas kami dengan memantau di salah satu gudang milik penyedia yang direkomendasikan oleh Misrul Khair di sebuah muassasah di Nasr City juga, dan kami telah menyaksikan, kami telah memeriksa dan menghitung jumlah yang nanti akan kita kirim ke Gaza, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Bersama saya ada Pak Arifin Purwakaranta. Kami persilakan Pak Arifin untuk menyampaikan hal lain yang penting. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pimpinan Basnas, Pak Ketua, Pak Waka, para pimpinan, teman-teman lembaga amil zakat, teman-teman Basnas di seluruh Indonesia. Kami di Kairo, selain juga memberikan bantuan, kami mengupayakan agar akuntabilitas donasi yang melalui lembaga zakat, melalui Basnas dan lembaga kemanusiaan dapat disalurkan dengan logo masing-masing. Kami terus mengupayakan agar semua bantuan itu terdapat logo lembaga-lembaga donor, lembaga-lembaga amil zakat, lembaga-lembaga kemanusiaan, dan juga Basnas di seluruh Indonesia di setiap bantuan. Memang beberapa ada kesulitan tentang pencantuman logo, tapi kami juga akan memberikan logo bersama di truk bantuan kita yang bergerak dari Kairo ke pintu Rafah, masuk ke dalam Gaza. Mudah-mudahan akuntabilitas dan transparansi bantuan melalui Basnas dapat diharapkan dapat maksimal dan memenuhi kaidah transparansi, sehingga dapat kita laporkan bersama kepada masyarakat yang membantu melalui lembaga masing-masing. Mohon doa atas kerja-kerja kami, dan kami di Mesir berkolaborasi dengan Kedubes, berkolaborasi dengan mitra-mitra lokal, berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di lembaga-lembaga Indonesia yang juga ada di Kairo untuk bisa menyalurkan bantuan dengan transparan, dengan akuntabel, dan sampai kepada masyarakat Gaza yang membutuhkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ketua, Ya. kalau masih ada waktu memungkinkan bisa ditayangkan video yang telah kami siapkan. Saya kira cukup ya, cukup. Nanti monggo kalau sedikit beberapa menit, karena ini Jumatan kalau di sini. Kalau di sana kan baru jam. Oke. Oke lah, percaya, udah. Iya, cukup Mas Sidat, cukup. Iya. Jadi Assalamualaikum. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kemarin kita sudah minta supaya branding itu semua ini kita brandingkan, tapi ternyata keberatan dari sana. Iya. Oh iya, silakan. Monggo. Makasih Mas Husen. Branding ternyata mereka keberatan, wah enggak bisa. Bisanya itu di truk yang nanti akan kita kirimkan.
di truk nanti dibungkus ini, ya dibungkus ini, truk-truk inilah yang akan menuju dari Mesir ke Rafah. Jadi mohon maaf tidak dalam satu paket ada semua logo ini karena banyak sekali. Ini kalau satu paket semua logo itu jadi kecil tidak bisa dibaca. Ya untuk apa ya kalau tidak bisa dibaca itu? Makanya ini nanti ditaruh di truk. Nanti akan kita tayangkan pada saat pengiriman itu, insya Allah mungkin seminggu lagi sudah mulai kirim. Namun sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kita mengirim itu lewat Mesir, beli barangnya di Mesir karena ada dua kepentingan. Yang kepentingan pertama lebih murah, meskipun kita harus mengirimkan orang ke sana, tapi tetap biaya jauh lebih murah. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan orang sana, sesuai dengan kebutuhan orang Gaza, karena orang Mesir tahu persis sama makannya dengan orang Mesir. Sekarang ini kami informasikan, tapi tidak promosi, ada Egypt Air yang murah lagi promo. Ya, untuk pulang pergi itu berapa? Sekali jalan 15 juta itu sudah pulang pergi. Nah, di sananya kalau mau yang nginep di posko kami ya, dengan uyal-uyalan, tapi silahkan saja kalau ingin menyaksikan apa yang akan kita kirimkan bersama. Baiknya kami sarankan kalau ada yang mau tertarik itu nanti setelah mau launching, insya Allah launching itu akan di-launching oleh ulama-ulama sana, termasuk yang tadi kami sebutkan. Mudah-mudahan sih Grand Sheikh berkenan ya, tapi kalau Grand Sheikh melonceng itu juga berat sekali kan, pengamanannya persis dengan pengamanan presiden itu kalau Grand Sheikh keluar itu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, saya kira demikian. Sekali lagi, apa yang kita berikan sangat berpengaruh terhadap dunia. Tidak hanya Gaza, tidak hanya Palestina, tapi terhadap dunia. Kekuatan yang kita berikan berpengaruh terhadap perpolitikan dunia, termasuk negara-negara besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ketua Basnas Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA atas sambutan dan pemaparan yang telah disampaikan. Dan tentunya tadi kita ucapkan terima kasih pula kepada Deputi 1 dan Deputi 2 Basnas RI beserta jajaran tim kemanusiaan yang melaporkan langsung dari Mesir. Selamat kembali bertugas dan semoga Allah senantiasa melindungi setiap langkah dari tim kemanusiaan Basnas yang sedang mengemban amanah dari masyarakat Indonesia di Mesir. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami juga mempersilahkan kepada para mitra yang telah bekerja sama dengan Basnas dalam membasuh luka Palestina untuk memberikan pesan dan kesannya. Dan untuk yang pertama kami persilahkan untuk Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta yang akan diwakilkan oleh Bapak Nasir Tajang. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua dan seluruh pimpinan Basnas RI dan peserta yang hadir pada kesempatan ini, kami dari Basnas Bazis DKI Jakarta insya Allah akan memberikan dukungan yang optimal dalam penanganan Palestina, dan insya Allah besok pun menjelang ulang tahun Basnas Bazis DKI Jakarta, kami mengadakan takbir akbar untuk melakukan penggalangan dana. Narasumbernya juga Pak Hussein Gaza. Saya pikir saatnya kita memimpin dan menginspirasi dunia untuk menangani Palestina, karena kita punya utang sejarah kepada Palestina, dan utang itu baru bisa lunas kalau Palestina
bisa merdeka seperti kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasir Tajang selaku perwakilan dari mitra yang telah berkolaborasi dengan Basnas untuk membasuh luka Palestina. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah dengan demikian kita telah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara kita. Mudah-mudahan pertemuan ataupun silaturahmi kita hari ini dapat membawa manfaat dan juga insya Allah kebaikan yang telah Bapak Ibu salurkan melalui Basnas dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada media untuk melakukan doorstop. Dan saya, Mutia Elfrida selaku pemandu acara mohon izin untuk pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya kita dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu dari Mitra Basnas untuk dapat maju ke panggung. Kita akan melakukan sesi foto bersama pada siang hari ini. Dan juga mohon izin kepada para mitra untuk karena sebentar lagi kita akan melakukan sholat Jumat. Mohon izin untuk mohon maaf sebelumnya untuk tidak menyampaikan testimoni kesan pesannya. Namun kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh saya pandu? Baik, boleh saya izin pandu. Bapak Ibu boleh berikan senyum terbaiknya di hadapan kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh gaya bebas Bapak Ibu. Kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh kita buat video, teman-teman? Baik, boleh kita beri tepuk tangan Bapak Ibu? Kami ucapkan